Halo sobat nih, kita gas lagi dah low profile-nya. Abis ngepost low profile, ngepost jawaban low profile lagi. Oke, langsung aja kita gaskan lagi low profile-nya. Dan seperti biasa yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Siapa tahu ada rezeki lebih mau ngasih-ngasih, bisalah baca di deskripsi. Nanti dibacakan ketika jawaban. Oke, yuk langsung aja kita gaskan low profile-nya. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini ternyata salah satu murid dari sekte Mo sedang menghadapi seekor bis yang tiba-tiba saja datang menginvasi sebuah desa. Dan di tempat inilah dia harus menghadapi seekor bis yang sungguh sangat luar biasa besar. Dan itu membuatnya pun sadar kalau ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan saat ini notifikasi sistem juga tiba-tiba saja muncul kepada Lu Xiaogi yang memberitahukan kalau saat ini salah satu muridnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan itu membuat Lu Xiaogi tanpa pikir panjang dia pun langsung melesat mencoba untuk dapat menyelamatkan muridnya, yaitu Mon Dongfang. Dan ketika Lu Xiaogi dia sedang mencoba menuju tempat itu, di sini dia juga masih berharap kalau saja muridnya cukup beruntung untuk dapat selamat hingga dia datang. Namun di sisi lainnya ternyata saat ini murid dari sekte Mo dia pun berusaha keras untuk dapat menghentikan makhluk merah ini yang menyerang penduduk desa, walaupun dia juga tahu dengan kemampuan yang dimiliki dia tidak cukup kuat untuk dapat menghentikan makhluk merah ini. Bahkan saat ini ketika makhluk merah itu mencoba menyerang warga desa di sini Bocah Dongfang dia pun berusaha keras untuk dapat melindungi penduduk desa, walaupun dia juga tahu dengan kemampuan yang dia miliki dia tidak cukup untuk dapat menghentikan makhluk itu. Cepatlah pindah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ujar dari murid Fang ini. Dan ketika dia akan dilahap oleh makhluk merah ini, di sini dia pun hanya dapat pasrah saja karena dia tahu dengan kemampuan yang dia miliki dia tidak cukup kuat untuk dapat menghentikan ini semua. Namun sesaat dia akan dilahap, datanglah sesuatu yang menghentikan makhluk merah itu. Dan ternyata itu berasal dari sebuah spirit yang tiba-tiba saja datang dan merasakan aura dan juga tekanan yang sangat kuat yang berasal dari benda itu. Di sini makhluk merah itu langsung kabur secepat mungkin yang bisa dia lakukan karena dia merasakan tekanan yang sangat kuat datang ke arah dirinya. Dan ternyata tekanan itu berasal dari makhluk ini, sosok Garuda ataupun elang ataupun Raja Wali yang tiba-tiba saja datang ke tempat mereka. Dan untuk sosok yang ada di atas makhluk itu juga berujar, nah, dari mana kau berasal? Dari sekte manakah kau berasal? Ujar dari gadis yang ada di atas sana. Dan untuk bocah Dongfang dia berujar, sekte Mo. Aku berasal dari sekte Mo dan aku adalah Mo Dongfang. Ujar dari bocah ini sebelum perlahan-lahan kesadarannya juga mulai memudar hingga membuat gini tubuhnya langsung berbaring di atas tanah. Dan melihat bocah tengil ini ternyata masih dapat bertahan, membuat gadis yang ada di atas sana dia pun juga turun dan dia juga berujar, sekte Mo. Hei, aku belum pernah mendengarnya, tapi kau cukup lumayan, ujar dari gadis ini. Dan untuk bocah Fang dia berujar, tidak, itu tidak boleh dikatakan. Pastor sekte dia pernah berkata bahwa aku adalah orang yang paling mirip dengan Sage, ujar dari orang ini sebelum dia pun menutup matanya. Dan untuk Sage sendiri yang dimaksud oleh bocah ini ternyata kini ketika dia sedang pingsan dia pun teringat tentang masa lalunya ketika dia masih seorang bocah kecil. Ketika dia juga mendengar dan juga melihat kalau ternyata saat itu Lu Xiaogi dia sedang membicarakan kepada bocah-bocah ataupun bercerita kepada penduduk desa tentang sebuah kisah yang disebut sebagai Sage. Kisah dari seorang Sage yang bernama Yi, dan dia adalah seorang sage yang turun dari langit. Mendengar cerita yang seperti itu tentunya membuat warga desa, lebih tepatnya bocah-bocah yang ada di tempat ini, mereka pun sungguh sangat senang dan mereka pun juga bermain-main tentang ini semua. Mereka bermain tentang menjadi seorang sage yang akan mengalahkan seekor binatang ataupun bis. Dan hal itu juga tentunya berlaku untuk bocah Dongfang ini. Tapi karena memang kondisinya yang tidak baik-baik saja dan mukanya sedikit ya agak di bawah standar lah, membuat dirinya tidak diperlakukan
baik oleh rekan-rekannya. Dan ketika dia ingin menjadi seorang sage juga ya, di sini bocah-bocah lainnya, rekan-rekannya, teman mainnya pun tidak mengizinkannya. Tidak, muka kau jelek, jadi kau lebih cocok jadi monster, ujar dari bocah-bocah ini. Dan hal itu juga dibenarkan oleh bocah-bocah lainnya lagi yang membuat bocah Wang ini dia harus diperlakukan tidak baik dengan teman-temannya sendiri. Dan itu membuat dirinya menangis karena dia nggak mau jadi monster, dia mau jadi sage seperti rekan-rekannya yang lainnya juga. Tapi mereka nggak peduli dengan itu semua. Dan karena bocah Mong ini nggak mau jadi seekor bis, tentunya membuat rekan-rekannya pun kesal dan mereka pun meninggalkan bocah ini begitu saja. Mereka ingin main yang lainnya aja. Namun untuk bocah Mong Dongfang ini, dia tetap ingin menjadi seorang sage yang cukup kuat. Ketika dia sedang bermain sendiri, ternyata ada yang datang. Dan yang datang itu adalah Lu Xiaogi, di mana dia juga berujar, Little Earth Master memberi salam kepada Great Sage. Jawab dari Lu Xiaogi yang membuat bocah ini jadi nggak enak hati. Aku Great Sage? Tidak, aku jelek jadi orang-orang memanggilku monster, ujar dari bocah Wang ini. Tapi untuk Lu Xiao yang melihatnya dan juga mendengarnya, tidak. Izinkan aku bertanya kepada dirimu, memangnya siapa yang sebelumnya menceritakan tentang Great Sage ini? Itu Anda. Ya, itu aku. Kalau begitu, jika aku bilang kalau kau mirip dengan Great Sage, lantas kau mau apa? Ujar dari Lu Xiaogi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi tentunya membuat bocah ini dia pun sungguh sangat senang ketika dia dikatakan kalau dia mirip seperti seorang Great Sage. Bahkan saat ini Lu Xiaogi dia juga kini memberikan sebuah motivasi kepada bocah ini untuk mengatakan, lihat, kau adalah Great Sage dan akan aku berikan kau sedikit rahasia. Ujar dari Lu Xiao yang membuat kini Lu Xiao dia pun memberikan sebuah hadiah kepada bocah ini dan mengatakan kalau dirinya adalah seorang kultivator. Dan mendapatkan hadiah seperti itu tentunya membuat bocah ini sungguh sangat senang ketika dia dapat bermain dengan seorang kultivator. Bagi penduduk desa tentunya seorang kultivator adalah hal yang sangat luar biasa. Dan untuk Lu Xiao dia juga berujar, lihat, itulah hadiah untuk dirimu dan jangan lupakan ini hanyalah sebuah rahasia untuk kita. Ujar dari Lu Xiao yang tentunya membuat bocah ini dia sungguh sangat senang. Dan selain itu juga motivasi yang diberikan oleh Lu Xiao tentunya membuat bocah ini dia kini tambah percaya diri. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Lu Xiao tentunya membuat Dongli saat itu dia pun bertanya kepada kakaknya kenapa kakaknya mengatakan bahwa bocah itu mirip sekali dengan Great Sage. Padahal kurasa dia tidak mirip seperti itu, ujar dari Dongli. Namun untuk Lu Xiao dia pun mengatakan ya enggak sih, aku cuma ingin menggodanya aja, ujar dari Lu Xiao yang membuat Dongli dia pun kesal dengan kakaknya yang malah mempermainkan seorang anak kecil. Tapi untuk Lu Xiao dia mengatakan ya dia memang tidak mirip untuk saat ini, tapi di masa depan siapa yang tahu, ujar dari Lu Xiao. Dan sekarang di sini Lu Xiao dia juga meminta kepada Dongli untuk mengajak murid itu menjadi salah satu murid dari Dongli. Kenapa kak? Bukankah bakatnya buruk? Tapi di sini Lu Xiao dia hanya tersenyum saja. Dan untuk Dongli, dia pun tersenyum. Dia pun tahu pasti ada sesuatu yang luar biasa dari anak itu dari kacamata kakaknya yang membuat Dongli dia pun setuju untuk membawa bocah Mo Dongfang itu menjadi salah satu muridnya. Dan sekilas itulah kenapa bocah Mongfang ini bisa jadi murid dari Sekte Mo. Seperti yang sebelumnya juga kepada Luo Bing kan ada latar belakangnya juga kenapa dia bisa bergabung dengan Sekte Mo ini. Lewat aja tuh motor. Oke, kembali lagi. Dan di sini untuk bocah Fang saat ini dia pun masih terbang melayang bersama dengan gas itu di atas seekor bis yang cukup kuat. Dan untuk bocah Mongfang ketika dia membuka matanya dia pun juga cukup terkejut dengan kondisi yang ada dengan dirinya ini. Ada apa? Gagak hitam ini apa? Namun ketika bocah ini telah bangun di sini, kultivator itu dia berujar, "Hei bocah, kau telah bangun?" Iya, ujar dari bocah Dongfang ini yang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentunya setelah dia diselamatkan, tentunya dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada orang yang telah menyelamatkan dirinya. Senior, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku, ujar dari bocah ini. Dan untuk bocah Dongfang dia juga menyadari kalau saat ini kondisinya sudah pulih seperti ini dan itu membuatnya berujar, lukaku semuanya telah pulih. Apakah senior ini memberikanku pil spiritual? Ujar dari bocah ini. Namun di sini ketika mereka masih diam-diaman aja, di sini bocah Fang dia juga berujar, tunggu dulu, senior, bolehkah aku beritahu siapa namamu? Ujar dari bocah ini. Ya,
Aku berasal dari Gunung Chunkyu dan orang memanggilku sebagai Jiang Qinyan. Ujar dari gadis duhai ini. Mendengarkan kalau ternyata sosok master yang telah menyelamatkan dirinya berasal dari Gunung Chunkyu membuat bocah Dongfang dia berujar, dia memiliki sikap yang sangat dingin. Tapi sebelumnya aku pernah mendengar ini semua dari Master Sekte, ujar dari bocah Dongfang ini. Karena memang sebelumnya dia juga pernah mendapatkan sebuah informasi dari Lu Xiao kalau ternyata ada sebuah tempat yang disebut sebagai Gunung Chunkyu. Dan itu merupakan salah satu dari 4 sekte terbesar yang ada di dunia. Bahkan mereka dapat dibandingkan dengan sekte ataupun dengan sekte pedang. Mereka berada di tingkatan yang sama dan mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun uniknya, murid-murid yang berasal dari tempat itu adalah murid-murid yang cukup berbakat, tapi mereka memiliki sebuah hal yang cukup unik di mana mereka akan menekan hasrat yang dimiliki oleh mereka, tapi mereka fokus dengan kultivasi. Tapi uniknya inilah, dia membuka satu hasrat yang boleh dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka hanya memiliki satu hasrat saja di dalam dunia ini, dan itu adalah hal yang cukup unik. Dan menurut yang dikatakan oleh Master Sekte, kebanyakan orang-orang yang berasal dari tempat itu, mereka tidak memiliki ekspresi. Dan tampaknya senior ini dia juga sama, ujar dari bocah Mofang itu. Dongfang, bocah Fang aja dah gue baca. Buset, bapak gua bersin waduh. Namun setelah itu juga di sini bocah Fang dia pun mencium aroma yang sungguh sangat luar biasa, dan ternyata itu berasal dari air minum yang ada bersama dengan senior yang ada di depannya ini. Ya terima kasih senior. Dan untuk bocah ini kembali dia pun mengucapkan terima kasihnya karena telah menyelamatkan dirinya. Dan dia juga mengatakan kalau aku tidak pernah melupakan jasamu ini, dan suatu saat nanti jika memiliki sebuah kesempatan aku pasti akan membalasnya. Ujar dari bocah Fang ini. Tapi di sini bocah Fang dia juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh Lu Xiao sebelumnya. Jika mereka bertemu dengan bis yang memiliki tanduk tunggal, mereka harus segera melaporkan hal ini kepada Master Sekte karena itu adalah musuh utama dari Sekte Mo. Ya, aku harus melaporkan ini kepada Master, ujar dari bocah Fang itu. Namun di sini bocah Fang dia juga mengatakan kalau sebelumnya bis yang telah menyerang mereka adalah bis yang memiliki masalah dengan sekte mereka, dan itu juga ada hubungannya dengan sekte iblis. Jadi aku harus segera melaporkan ini kepada Master Sekteku, ujar dari bocah Fang ini yang membuat gadis cantik itu dia berujar lokasi. Apa? Lokasi? Ya. Lokasi sektemu di mana? Memangnya kau bisa kembali dengan kondisimu yang seperti ini? Ujar dari gadis itu yang membuat bocah Fang dia berujar, baik terima kasih senior. Karena memang ternyata di sini gadis cantik itu dia pun terbang mau mengantarkan bocah Fang ini kembali ke sektemu, dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi dia juga memiliki pesona yang luar biasa duhai dan juga kuat tentunya. Namun untuk Nona Xian dia juga berujar di dalam hati dan dia juga sedikit tertarik dengan bocah ini, dan itu membuatnya berujar, bocah ini dia memiliki sikap yang cukup unik. Dan aku juga jadi penasaran tentang sektemu seperti apa orang ataupun sekte yang telah berhasil melatih murid seperti ini, ujar dari gadis Xian ini. Sedangkan di sisi lainnya untuk Lu Xiao Lu, dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena saat ini tiba-tiba aja sistem memberitahukan informasi kalau saat ini murid Mo Dongfang sudah baik-baik saja. Lah, udah baik-baik saja. Lantas perjalananku sia-sia dong. Ujar dari Lu Xiao yang kesal. Tapi ya sudahlah, karena dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, waktunya kita kembali. Ujar dari Lu Xiao. Sedangkan di sisi lainnya di sektemu saat ini bocah Xiao Qiu dia sedang berlatih, dan di sini dia sedang dilatih oleh masternya yaitu Dong Li. Namun di sela-sela mereka berlatih di sini Lu Xiao dia pun datang, dan kedatangan dari Lu Xiao tentunya langsung disambut oleh mereka, terutama untuk Luo Bing. Dia sungguh sangat bersemangat menyambut kedatangan dari Lu Xiao. Dan melihat Luo Bing yang seperti ini tentunya membuat Dong Li dia pun kesal. Kenapa dia bersemangat seperti ini? Tidak bisakah kau membiarkanku duluan? Ujar dari Dong Li yang kesal melihat muridnya yang jadi seperti ini. Namun untuk Luo Bing bahkan dia langsung maju gas terus. Dia langsung menawarkan Lu Xiao untuk sebuah teh hangat. Master, apakah kau ingin aku menuangkan sebuah teh? Ujar dari Luo Bing yang langsung main pepet terus. Dan untuk Dong Li tentunya dia kesal. Dia mengabaikanku gara-gara gadis ini kah? Ujar dari Dong Li yang kesal. Namun untuk Lu Xiao dia tidak memperdulikan itu semua, dan dia menyambut gadis kecil ini malah menyambut gadis kecil ini menyambut si Xiao Qiu. Namun di sela-sela itu juga di sini tiba-tiba aja Dong Li dia pun merasakan sebuah tekanan yang tiba-tiba saja datang ke arah dirinya, dan dia juga langsung bersiap. Kakak,
Ada sesuatu yang datang. Aku tidak pernah merasakan aura ini sebelumnya. Ujar dari Dongli yang kini dia pun bersiap mengeluarkan item miliknya dan juga bersiap untuk melepaskan kekuatan aslinya jika yang datang adalah sosok yang berbahaya. Dan untuk Lu Xiaoqi dan juga yang lainnya, mereka pun tidak dapat merasakan ini semua. Mereka pun bingung dengan siapa yang akan datang karena memang level kultivasi mereka jauh di bawah dari Dongli, hingga hanya Dongli lah yang dapat merasakan itu semua. Karena memang benar saja kini dari ujung sana, dari ujung cakrawala, tiba-tiba aja ada yang datang, dan itu adalah abis yang sungguh-sungguh besar, dan itu membuat Dongli dia pun kini langsung bersiap dan meminta kepada kakaknya untuk segera pergi. Kakak, aku bisa memperkirakan kemampuannya, dia adalah orang yang sangat kuat dan aku masih bisa menahannya. Ujar dari Dongli yang kini bersiap untuk melepaskan sebuah serangan jika orang itu datang memberikan sebuah ancaman dan dia siap untuk melepaskan kekuatan aslinya. Tapi untuk Lu Xiao, dia pun sungguh sangat senang. Bahkan dia berujar, akhirnya dia datang. Lama tidak berjumpa, Master, ujar dari Lu Xiao. Dan kenapa Lu Xiao memanggil orang itu sebagai Master? Karena memang dulu ketika Lu Xiao dia masih menjadi seorang player, dia merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Dan ketika dia sedang menghadapi para momon di sini, Lu Xiao dengan cukup mudah dapat mengalahkan momon-momon level bawah. Tapi ketika dia harus berhadapan dengan momon level tinggi, tentunya ini adalah hal yang berbeda. Membuat Lu Xiao dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Gila, makhluk ini dia terlihat senyata ini. Tidak, ujar dari Lu Xiao yang mulai panik karena memang dia nggak tahu kalau ternyata game ini adalah game yang sangat mengerikan, memberikan reseptor sakit yang benar-benar asli seperti kenyataan, dan itu terbukti ketika dia terkena sebuah serangan yang membuatnya sedikit terluka. Sensasi gila macam apa ini? Ini benar-benar menyakitkan. Ketika Lu Xiao dia memaksa untuk lockout, ternyata nggak bisa. Sistem memblokir akses untuk lockout yang membuat Lu Xiao dia pun shock. Apa? Peraturan macam apa ini? Ujar dari Lu Xiao, dan ketika dia akan dilahap oleh makhluk itu, ia benar-benar kena dilahap juga, dan itu membuat Lu Xiao merasakan rasa sakit yang benar-benar menyebalkan. Gila, aku benar-benar akan tamat, ujar dari Lu Xiao. Dan di sini Lu Xiao benar-benar merasakan rasa sakit seperti aslinya, dan itu membuatnya kesal, dan dia juga berujar, lihat saja ketika aku telah lockout nanti, aku pasti akan menuntut perusahaan ini, ujar dari Lu Xiao. Tapi di sini ketika dia benar-benar akan dihancurkan oleh makhluk itu, tiba-tiba aja ada yang datang membantu dirinya, dan ternyata yang melakukannya adalah Nona Xian ini. Nona inilah yang datang menyelamatkan dari Lu Xiao, dan itu jelas membuat Lu Xiao dia pun sungguh terkesima dengan sosok agung yang ada di hadapannya itu. Bahkan saat ini sistem juga memberitahukan informasi kalau sosok yang ada di depannya itu adalah kultivator yang sangat-sangat kuat, dan kau dapat mengakuinya sebagai Master. Mendengar hal itu tentunya membuat Lu Xiao dia ingin menjadikan sosok yang telah membantu dirinya dan juga seorang kultivator kuat menjadi masternya, dan tentu saja dia ingin menjadikan masternya. Namun ketika dia akan melakukannya, gagal. Buset, kau menyarankan aku mendapatkan sebuah master, tapi ketika aku mengatakan iya, kau malah memblokirnya. Membuat Lu Xiao dia benar-benar kesal dipermainkan oleh sistem. Tapi di sini Lu Xiao dia tentunya nggak mungkin membiarkan sosok yang telah membantu dirinya ini pergi begitu saja, dan itu membuatnya berujar, "Hei, tunggu dulu." Ya, ada apa? Ujar dari gadis ini yang membuat Lu Xiao dia berujar, apakah ada satu cara untuk meningkatkan level kesukaanmu kepadaku? Ujar dari Lu Xiao. Berapa banyak yang harus aku top up? Ujar dari Lu Xiao yang ingin membawa gadis itu menjadi bagian miliknya, menjadikan dirinya sebagai murid dari sosok yang ada di depannya itu. Tapi alih-alih dibantu di sini, Lu Xiaoqi malah diperlakukan dengan tidak baik, di mana sosok Xian dia juga berujar, hentikan omong kosongmu. Sikap yang ditunjukkan oleh Xian tentunya membuat Lu Xiaoqi dia pun sungguh sangat tertarik dengan game ini. Game ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan ini sangat realistis. Mereka memiliki pikirannya sendiri. Gila, ujar dari Lu Xiao yang sungguh sangat senang dengan kualitas game yang luar biasa seperti ini. Bahkan dengan uang yang ada di dunia nyata, ternyata itu tidak berguna di dalam game ini, ujar dari Lu Xiao. Tapi karena memang dia tahu kalau sepertinya karakter NPC yang ada di dalam game ini memiliki pikiran yang sendiri, membuat dia berujar, baik, maafkan aku karena aku telah berbicara salah kepada dirimu. Maksudku adalah bagaimana caranya agar aku bisa menjadi muridmu, ujar dari Lu Xiao. Tapi ketika dia berharap untuk menjadi seorang murid dari Nona Xian, di sini ternyata Xian dia menolaknya begitu saja. Tidak. Selain dari penampilanmu yang sedikit melebihi rata-rata, kau tidak memiliki kegunaan lain, dan aku tidak mau menjadikan kau sebagai muridku, ujar dari gadis ini yang membuat Lu Xiao dia pun shock. Apa? Dia ditolak cuy, dan ini adalah hal pertama yang pernah dia dapatkan.
Dan setelah aku menaikkan semua poin pesonaku, bahkan aku masih ada dalam kondisi yang seperti ini, ditolak, ujar dari Lu Xiao yang bingung. Tapi ya itulah kejadian dulu ketika dia masih menjadi seorang player. Maka terlah untuk dapat meningkatkan pesona dirinya, di sini Lu Xiao dia mulai meningkatkan skill memasaknya dan juga skill-skill lainnya lagi, terutama skill memasaknya memang yang ditingkatkan oleh Lu Xiao hingga jadi puncak skill memasaknya max yang membuat Lu Xiaogi pada akhirnya dia memiliki sebuah kesempatan untuk dekat dengan orang ini, dengan masternya ini, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan kami juga semakin dekat. Namun apa yang paling membuatku menyesal adalah aku selalu ingin memasak itu daging makhluk yang ada bersama dengan dirinya, dan kurasa rasanya enak. Ucap dari Lu Xiao. Tak lama setelahnya kini mereka pun turun, dan ketika mereka turun di sini, bocah Dongwang dia pun langsung menyambut dirinya. Master ini aku, ucap dari bocah ini. Dan untuk Dongli yang melihat dan juga merasakan auranya, dia pun langsung bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia siap untuk menghadapi sosok yang ada di depannya itu. Kakak, apakah kakak tahu dari mana Dongfang dia mengenal kultivator sehebat itu? Bahkan saat ini aku hampir tidak bisa mengukur kekuatannya, ucap dari Dongli yang saat ini benar-benar waspada. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Dongli membuat Lu Xiao dia berujar, apa? Hei, tunggu dulu. Jadi maksudmu kau bisa mengukur kekuatannya kah? Hei, kau bisa mengukur kemampuan mereka semua kah? Ucap dari Lu Xiao yang mulai curiga kalau sepertinya Dongli benar-benar menyembunyikan kekuatan sampai sejauh itu, yang membuat Dongli dia hanya keringat dingin saja ketika kakaknya mulai menyadari soal kemampuan yang dia miliki. Dan untuk Lu Xiao dia pun semakin curiga. Hei, bocah ini dia telah menyembunyikan kekuatannya, bahkan semua hal tentang dirinya dia sembunyikan kah? Hei, apalagi dia memiliki sebuah item yang dapat menyembunyikan kemampuannya dari Bibi Ning. Bahkan aku juga tidak tahu lagi kekuatannya udah sampai mana bocah ini. Dan kali aku harus menanyakan lebih detail lagi tentang kekuatan yang dia miliki. Ucap dari Lu Xiao yang mulai curiga kemampuan yang dimiliki oleh Dongli sepertinya memang udah meningkat sejauh itu. Sedangkan untuk bocah Dongfang, tentunya ketika dia datang, dia pun mengucapkan salamnya kepada Lu Xiao juga, dan juga Dongli yang merupakan tetua dan juga master sekte. Tapi untuk Lu Xiao dia juga kini langsung ternotis kepada masternya dulu, di mana dia juga memberikan sebuah pesona tentunya sebelum dia memperkenalkan diri, di mana dia berujar, perkenalkan, saya adalah master sekte Mo, Lu Xiaogi. Ujar dari Lu Xiao. Dan sekarang bagaimana caranya aku harus memanggil Anda kultivator? Ujar dari Lu Xiao. Ya, panggil aku Jiang Xian, ujar dari gadis duhai ini. Tapi ketika dia melirik ke arah Lu Xiao, ternyata Lu Xiao memberikan sebuah pesona yang sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini dia kembali melihat ke arah lainnya lagi. Dia melihat kepada murid-murid dari sekte Mo yang lain, dan dia juga merasakan kalau ada yang cukup berbeda. Tapi di sini dia juga kembali ternotis ketika dia kembali melirik ke arah Lu Xiao yang benar-benar memberikan pesona yang sangat-sangat luar biasa. Hei, penampilannya sungguh sangat indah, ujar dari gadis ini yang tersipu ketika dia melihat wajah dari Lu Xiao yang sungguh sangat tampan. Dan untuk Dongli, dia pun tahu kalau sepertinya gadis itu dia terkesima dengan kakaknya. Hei, apa-apaan wanita itu? Kenapa wajahnya memerah? Hei, apakah kau pikir aku tidak bisa melihat wajahmu kah? Ujar dari Dongli yang kesal ketika dia melihat kalau ternyata ada satu lagi wanita yang kesemsem sama kakaknya. Namun untuk Lu Xiao, tentunya sebagai rasa tamah-tamah, dia pun mengucapkan terima kasih dan juga mengizinkan kultivator ini, gadis Xian ini, untuk beristirahat sejenak di sektenya sebagai ucapan terima kasihnya. Dan untuk Xian dia pun menerimanya. Namun sebelum dia masuk, dia juga merasakan kalau aura yang ada di sekte ini sungguh sangat luar biasa kekeluargaan, dan ini adalah hal yang sungguh sangat mantap. Selain itu juga, dia juga merasakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh orang itu, gadis itu, dia kultivator yang sungguh sangat kuat. Bahkan wanita itu kekuatannya hampir sama dengan kekuatan yang aku miliki. Ujar dari gadis ini yang menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Dongli ternyata tidak lebih lemah daripada kemampuan yang dia miliki. Yang artinya Dongli memang kuat coy, tapi memang gak ditunjukkan aja kemampuannya hingga detik ini. Tapi di part-part lanjutannya mungkin dia juga akan menunjukkan semua kemampuan yang dia miliki. Gue belum baca sampai sana juga sih. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi. Bye, thank you.